Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman wa fahman wa fiqhan ya arhamar rahimin. Taib. Terakhir kita sudah selesai pada pembahasan atau sudah masuk dalam pembahasan terakhir pada hadis sahih, yakni dalam masalah khabar al-ahad yang sahih, hal yufidu dhanniyus subut ataukah qat'iyus subut. Ya, apakah dia dhanniyus subut atau qat'iyus subut? Apakah dia yufidul ilma al-yaqini atau al-ilma ad-daruri ataukah yufidul dhann? Ya, sudah kita jelaskan beserta dengan dalil-dalilnya bahwa yang rajih adalah pendapat dari kebanyakan ulama, aktsarul ulama, yang menyatakan bahwasanya khabarul ahad itu asluhu yufidu dhon, yufidu adzon, dan adzon di sini tentunya adalah dhonnul ghalib. Nah, dan makna dhon adalah ihtimal qabulin naqir, ihtimal qabuli an-naqir, yakni ada kemungkinan menerima kebalikannya. Dalam hal ini adalah ad-dhaif. Kemudian melanjutkan apa yang disebutkan dari Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan bahwasanya khabar yang terdapat dalam as-sahihain itu yufidul qata', yufid al-qata', yakni yufidul ilma, yufid al-ilma. Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan ma'ruf tentunya dalam Nuzhatun Nadhar, ya, dalam Nuzhatun Nadhar, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya khabar ahad yang sahih, ya, itu bisa yufidu al-ilma, yufidul ilm, dia bisa yufidul ilm, ya, tapi yufidul ilmnya ilmun nadhari. Kenapa? Karena yufidul ilm ini hanya akan diperoleh setelah melalui proses nadhar terhadap hadis ahad yang sahih tersebut. Ya, di mana beliau rahimahullahu taala mengistilahkan dengan istilah apa? Al-muhtaf bil qara'in. Khabarul ahad al-muhtaf bil qara'in itu yufidul ilman nadhari. Ini khabar ahad asalnya yufidul dhon. Tapi ketika khabar ahad yang sahih, ini maksudnya sekali lagi yang sahih, kita berbicara masalah yang sahih, ketika ada qara'in, ada faktor eksternal yang mendukung atau yang ada pada dirinya, ya, pada khabar sahih tersebut, maka dia bisa yufidul ilm, tapi yufidul ilma an-nadhari. Nah, ini yang kemudian pembahasan terakhir yang belum sempat kita selesaikan kemarin. Qala al-Hafidz Abul Fida Ahmad Ismail bin Umar ibn Katsir rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 774 Hijriah, kata beliau rahimahullah, hasyiyah, thumma waqaftu ba'da hadza ala kalami syekhina al-allamah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala madmunuh. Ya, sehubungan dengan ucapannya Ibnu Shalah yang mengatakan bahwa khabar sahihain itu maqtu' bi sihhati, dan kata Ibnu Katsir, saya sejalan dengan pendapatnya Ibnu Shalah. Ya, dan lahiriah amalan lahiriah ucapan Ibnu Katsir bahwa seakan-akan ini adalah hal yang diungkapkan pertama kali oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah. Yani seakan-akan beliau yang pertama kali menyebutkan bahwa khabar al-ahad, ya, selama dia ketika terdapat dalam Al-Bukhari dan Muslim, maka dia yufidul ilm, yufidul qata' bi sihhatihi. Makanya kata Ibnu Katsir mengatakan, wa ana ma'a Ibnu Shalah fi ma awwala alaihi wa arsyad. Namun kemudian kata beliau, belakangan saya kemudian mendapati ucapan dari guru kami Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang kandungan ucapannya, kata Ibnu Taimiyah, annahu nuqilal qat'u bil hadits alladhi
talaqqathul ummatu bil qabul an jama'atin minal a'immah. Nah, bahwa telah dinukil adanya pendapat dari sebagian dari sejumlah ulama yang menyatakan bahwa hadis yang talaqqathul umma bil qabul itu yufidul qata' bi sihhatihi. Yufidul qata' bi sihhatihi. Nah, siapa mereka? Ya, ini semua adalah mereka yang hidup sebelum Ibnu Salah rahimahullah. Kata beliau, minhum al-Qadhi Abdul Wahhab al-Maliki wa Syekh Abu Ahmad al-Isfirayini wal Qadhi Abi Thayyib at-Tabari wal Qadhi Abu Thayyib at-Tabari wa Syekh Abu Ishaq asy-Syirazi min asy-Syafi'iyah wa Ibnu Hamid wa Abu Ya'la. Abu Hamid Abdullah Al-Hasan bin Hamid Al-Baghdadi, Abu Abdullah Abu Ya'la Al-Farra wa Abu Al-Khattab wa Ibnu Zaghun wa amsaluhum min al-Hanabilah wa Syamsul A'immah As-Sarkhasi, dan ada yang membaca As-Sarkhasi. Ini dua wajah kelihatannya dalam nama beliau, As-Sarkhasi atau As-Sarkhasi. Minal Hanafiyah. Qala. Nah, ini masih kemudian ucapan dari zahirnya ucapan Ibnu Taimiyah ya. Wa huwa qawlu aksari ahli al-ilmi min al-Asy'ariyah wa ghairihim ka bi Ishaq al-Isfirayini wa Ibn Furaq. Qala wa huwa madhhabu ahli al-hadits qatibatan wa madhhabu salafi 'ammatan. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan kalamnya Ibnu Taimiyah, dan ini merupakan pendapat dari kebanyakan ahlul kalam dari kalangan Asy'ariyah dan selainnya, seperti Abu Ishaq al-Isfirayini dan Ibnu Furaq, ini dari kalangan Syafi'iyah dua-duanya. Qala wa hadza madhhabu ahli hadis, dan ini merupakan mazhab ahlul hadis seluruhnya, dan juga mazhabus salaf ya ammatan, yakni seluruhnya. Wa huwa ma'na ma dzakara Ibnu Shalah istinbatan fawafaqa fihi haula'i al-a'immah. Ya. Dan apa yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah yang beliau kutip atau beliau nisbatkan pendapat ini kepada sejumlah ulama yang tersebut di atas, inilah makna dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Shalah, di mana beliau mengambil istinbat dari hal tersebut, yakni tanpa menyebutkan atau tidak diketahui siapa yang mendahului Ibnu Shalah di sini. Ya. Tapi kata beliau fawafaqa fihi haula'i al-a'immah, dan Ibnu Shalah rahimahullah diberikan taufik oleh Allah untuk wafaqa, yakni setuju atau sepakat dengan pendapat para a'immah tersebut. Nah, berkenaan dengan khabarul ahad al-muhtaf bil qara'in, saya kira ma'ruf indakum bahwa secara umum khabar ahad ketika ada muhtaf, dia muhtaf bil qara'in, maka dia bisa yufidul ilma an-nadhari. Dan yang masyhur disebutkan apa saja itu muhtaf bil qara'in, apa saja qarinah yang kalau masuk atau ada pada khabar ahad yang sahih dia yufidu al-ilma an-nadhari. Nah, disebutkan ada 3 yang masyhur ya. Yang pertama yang tersebut di sini, ma rawahu syaikhani au ahaduhuma. Yang pertama, kalau khabar ahad yang sahih tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, maka ini yufidul ilma an-nadhari. Bahasanya di sini yufidul qata' bi sihhati. Kenapa? Ya, li jalalatihi ma fi hadza sya'n tentunya. Karena keunggulan keduanya dalam bidang hadis ini. Kemudian yang kedua, karena al-ummah talaqqat kitabaihima bil qabul. Karena umat sudah menerima ya mewariskan turun-temurun kitab Bukhari dan Muslim ya, dan diterima. Nah, ini qarinah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama sebagai al-qara'in yang bisa mengangkat derajat atau bisa mengangkat derajat hadis ahad yang sahih dari yufidul dhon kepada yufidul ilman nadhari. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika khabar ahad yang sahih itu masyhur dan semuanya selamat dari illat dan dhaaf. Ya. Ada hadis ahad ya, tapi dia masyhur, anggaplah punya 10 jalan. 10 jalan bukan mutawatir secara umum. Bukan mutawatir. Tapi setiap jalan ini semuanya bersih, tidak ada rawi yang dhaif di dalamnya, tidak ada illat sama sekali, ya. Semuanya bersih, semuanya sahih dari 10 jalan ini. Ya. Maka yang seperti ini qarinah yang menunjukkan bahwa ini khabar apa? Ini khabar walaupun dia ahad, tapi yufidu al-ilman nadhari. Kenapa? Ada qarinahnya. Apa qarinahnya? Banyak jalannya dan semuanya bersih dari rawi yang dhaif dan illat yang qadihah. Kemudian qarinah yang ketiga yang disebutkan oleh
para ulama bahwa di antara qarina yang bisa menaikkan derajat hadits hasan atau hadis ahad dari yufidul dhon kepada yufidul ilma an-nadhari adalah musalsal bil a'immah, ya, al musalsal bil a'immah haitsu la yakunu ghariba, yang penting tidak gharib, selama tidak gharib, ya. Jadi musalsal bil a'immah, masalan riwayat Ahmad, ya. Nah, riwayat Ahmad masalan, atau riwayat Al-Bukhari dari Abdul Razzaq, dari Ahmad, dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Ya, atau bukan Bukhari, Abu Daud. Masalan, Abu Daud, ya. Anggaplah misalnya Abu Daud meriwayatkan dari Ahmad. Meriwayatkan dari Ahmad. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ahmad, ya. Nah, anggaplah At-Tirmidzi dari Ahmad, Syafi'i, Malik, An-Nafi, an Ibnu Umar. Nah, ini asal, ini musalsal bil a'immah dari Imam Tirmidzi. Kemudian di atasnya Imam Ahmad, kemudian Syafi'i, Malik, Nafi, an Ibnu Umar. Dengan catatan la yakunu ghariba, yakni ada pendukung yang lain. Tapi ini asal hadis musalsal bil a'immah al-huffaz al-mutqinin. Musalsal bil a'immatil huffaz al-mutqinin haitsu la yakunu ghariba, yakni ada pendukung dari jalan lain. Tapi ini asalnya. Nah, sekarang yang meriwayatkan dari Ibnu Umar adalah Nafi. Apakah ada kemungkinan Nafi sekeliru dalam hadisnya Ibnu Umar? Ada kemungkinan, seperti yang kita katakan kemarin, sesiko apapun seorang perawi ada kemungkinan keliru. Kita sampai sini, ada kemungkinan Nafi keliru pada hadis Ibnu Umar. Cuman masalahnya sekarang, apakah mungkin Malik akan mengikuti kesalahannya Nafi? Ingat, setiap dari ulama ini adalah imam huffaz al-mutqinin. Anggaplah Ibnu Umar, Nafi ada kemungkinan, bukan salah, ada kemungkinan keliru, betul, ada kemungkinan keliru. Tapi apa kemungkinan itu juga akan dibawa oleh Imam Malik? Kan begitu, dua-duanya mungkin, dua orang salah, kan begitu. Sekarang pertanyaan berikutnya, anggaplah kalau Malik, apakah ada kemungkinan salah? Oke, ada kemungkinan dia mewariskan kekeliruan itu dari Nafi, dia riwayatkan seperti itu pula. Pertanyaan berikutnya, apakah Syafi'i juga akan melakukan kesalahan seperti itu? Ya. Demikian turun ke bawah. Kalau Syafi'i oke keliru, apakah Ahmad juga seperti itu? Ini perkara yang berat, dikatakan bahwa a'immah al-huffaz al-mutqinin tasalsul dengan kekeliruan. Ini agak berat. Jelas sampai sini? Nah, karena itulah kondisi sanadnya ketika dikatakan musalsal bil a'immatil huffaz al-mutqinin, ini yang mencegah adanya apa? Mencegah ihtimal al-khata'. Ya. Karena berat kalau dikatakan semuanya ini ada kemungkinan salah semua gitu. Agak berat. Apalagi ada pendukung dari jalan yang lain. Mungkin kalau dia gharib, oke, tapi ada pendukung dari jalan yang lain yang menguatkan hal tersebut. Maka qarina yang seperti ini bisa mengangkat derajat hadis ahad dari yufidul dhon kepada yufidul ilma an-nadhari. Yufidul ilma an-nadhari. Baik, jelas sampai sini. Ini 3 qarina yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nuzhatun Nadhar. Baik, wallahu taala alam bisawab. Nah, ini selesai walillahil hamd pembahasan hadis as-sahih. Tsumma qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala an-naw'u tsani al-hasan. An-naw'u tsani al-hasan. Nah, ini hadis makbul yang kedua yang berada di antara as-sahih wal dhaif, yaitu al-hasan. Nah, saya kira ma'ruf definisi hasan secara lughatan, ini karena itulah tidak disinggung di sini, ya. Qala rahimahullahu taala wa huwa fil ihtijaj bihi kas-sahihi 'indal jumhur. Nah, sebelum menyebutkan definisi al-hasan, Ibnu Katsir rahimahullah langsung menyinggung terlebih dahulu mengenai hukum al-ihtijaj bil hasan. Kata beliau, hadis hasan dalam masalah berhujjah itu sama seperti sahih indal jumhur, menurut jumhur al-ulama. Menurut jumhur al-ulama. Baik, isyarat akan adanya khilaf. Isyarat akan adanya apa? Adanya khilaf. Nah, di mana ada sebagian ulama yang dinisbatkan kepadanya pendapat yang tidak menerima hadis hasan. Semisal Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi, ya, disebutkan
dalam tadrib, ya, tadribur rawi maksudnya, bahwa beliau tidak berdalil dengan rawi-rawi yang hasan. Mengapa? Wallahu a'lam bishawab. Dikarenakan Abu Hatim Ar-Razi ini minal mutasyaddidin. Beliau termasuk ulama yang tasyaddud dalam jarh wa ta'dil. Nah, sehingga kalau ada sedikit yang kurang pada dobat seorang perawi, sudah dilemahkan. Karena beliau akan menjarah seorang perawi bi adna asbabit tajrih. Ya, pokoknya kalau ada macam-macam saja sedikit jarah padanya akan dijarah. Jelas sampai sini? Maka ini kemungkinan alasan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah tidak berdalil atau menolak hujjah dengan hadits Al-Hasan. Demikian dinisbatkan kepada beliau dalam Tadrib Ar-Rawi. Demikian pula dinisbatkan pendapat ini kepada Imam Al-Bukhari sebagaimana dalam Tawdih Al-Afkar. Di mana Al-Bukhari rahimahullahu taala juga dinisbatkan kepada beliau pendapat tidak berhujjah dengan hadis Al-Hasan. Nah, dan ini juga merupakan zahir dari kalam Abul Hasan Ibn Al-Qattan rahimahullahu taala. Nah, maka di sini ada khilaf dalam masalah apakah hadis hasan itu hujjah atau tidak. Apa mansyaul khilaf? Apa yang menyebabkan khilaf ini terjadi? Kenapa ada sebagian ahlul ilm yang menolak berhujjah dengan hadis hasan? Alasannya karena rawi hasan itu kita sudah sebutkan atau ma'ruf ladaikum bahwa rawi hadis hasan itu khafiful dhabt. Jadi khaffal dhabtuhu. Dhabatnya itu tidak tam. Iya. Tapi tidak juga nakis, tidak juga kurang minim. Tapi dia khaffal dhabtuhu. Ya. Sampai sini. Nah, ini yang membuat khilaf di kalangan para ulama. Bagi ulama yang memandang, dan ini pendapat jumhur, bagi yang memandang bahwa yang penting si rawi itu masih punya dhabat walaupun khafif, maka mereka akan menerima hadits hasan. Dan ini pendapat jumhur, yakni mereka hanya memandang yang penting dia masih punya dhabat. Aslul dhabatnya masih ada. Jelas sampai sini? Sementara bagi yang memandang bahwasanya ini khabar hadis al-aslu fihi al-ihtiyat. Ya, kita harus berhati-hati dalam menerima khabar. Ya, maka tidak bisa diterima khabar tersebut kecuali bagi orang yang dijamin dhabatnya. Maka mereka mempersyaratkan tamamud dhabat. Maka bagi yang memandang bahwasanya tidak cukup dibutuhkan aslul dhabat dalam masalah qabulul akhbar, karena khabar harus yutasabbatu fihi, harus betul-betul ditasbit, dipastikan, maka tidak bisa kita berdalil dengan orang yang hanya punya asal dhabat tapi kurang sempurna. Maka bagi yang memandang ini, mereka akan menolak hadis atau berhujjah dengan hadis Al-Hasan. Jelas ya, ini mansya atau sababul khilaf dalam masalah ini. Wa al-mu'tamad tentunya war-rajih kama huwa qaulul jumhur bahwa hadis hasan itu sahihun mislus sahih fil ihtijaj. Sama seperti hadis sahih dalam berhujjah. Nah, Allahu a'lam bissawab. ثم قال رحمه الله تعالى وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل الصناعة وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقلف عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. Nah, ini khulasah ya. Sebelum menyebutkan khilaf dalam masalah ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan semacam khulasah dalam ta'rif Al-Hasan. Ya, ini bukan khulasah dari sisi ta'rifnya, tapi bagaimana kondisi atau bagaimana khilaf di kalangan para ulama dalam ta'rif hasan ini. Kata beliau, tatkala jenis hasan ini pertengahan, berada di tengah-tengah antara sahih dan dhaif, fi nadharin nadhir, tapi dari sudut pandang orang yang melihat, la fi nafsil amr, bukan fi nafsil amr, yakni bukan fi nafsil amr. Hasan itu jelas beda dengan sahih, beda dengan dhaif, itu fi nafsil amr. Tapi bagi pandangan ulama yang melihat, ada sebagian yang memandang hasan ini lebih dekat ke sahih, sebagian lagi yang memandang hasan ini lebih dekat ke dhaif. Tapi enggak seutuhnya, karena itulah dia di tengah-tengah. Ya, dia di tengah-tengah.
Nah, tatkala sahih dan dhaif ini berada di pertengahan Hasan berada di pertengahan antara sahih dan dhaif fi nadharin nadhir la fi nafsil amr, ya, itu menyebabkan para ulama agak kesulitan untuk mentakbir dan memberikan dhabat, definisi ataupun batasan, ya. Ini dialami oleh katsir min ahli hadis sina'ah. Banyak para ulama ahli istilah yang kemudian kesulitan dalam mendefinisikan hadis al-hasan. Kenapa? Wadzalika li'annahu amrun nisbi. Karena mendefinisikan hadis hasan ini atau menentukan batasan hadis hasan ini amrun nisbi, yakni sangat subjektif. Tergantung siapa ulama yang memandangnya. Makanya lihat di sini kata kalimat Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, syai'un yang qadihu 'indal hafidz rubbama taqsuru ibaratuhu anhu. Sesuatu yang yang qadihu 'indal hafidz. Nah, sesuatu yang berat atau ada di dalam benak seorang hafidz, nah, di mana taqsur ibaratu anhu, terkadang dia sulit untuk membahasakannya. Maksudnya begini, wujud atau surah ataupun dawabit surah hadis hasan ini, yang mana yang hasan, mana sahih, mana dhaif, itu sudah ada di benaknya al-hafidz, ya. Wallahu a'lam. Al-hafidz di sini kemungkinan yang dimaksud al-hafidz di sini yakni al-ulama secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang jelas kelihatannya bukan Al-Hafidz Ibnu Hajar tentu yang diinginkan di sini. Al-Hafidz yakni an-nadhir tadi, orang yang memandang itu. Jadi dia mau sudah mengetahui hasan ini kalau ketika dia melihat ini hadis hasan ini, tapi untuk membahasakan hal tersebut mereka sulit untuk mentakbir ini definisi yang cocok, pemilihan kata yang cocok yang bisa menghimpun semua yang ada di kepala saya tentang hasan ini. Bagaimana caranya? Ini yang tidak dikatakan oleh beliau, rubbama taqsuru ibaratuhu anhu. Ya, rubbama taqsuru ibaratuhu anhu. Baik, yuraja insyaallah kita lihat nanti ini apa yang dimaksud di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah yang qadihu 'indal hafidz. Nah, cuman dugaan saya wallahu alam al-hafidz yakni tadi an-nadhir, yakni ahli sina'ah ini. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, ini yang menyebabkan kemudian para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hasan. Itu tadi karena setiap ulama mentakbir hasan sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya, sesuai dengan apa yang dia pahami, sesuai dengan apa yang dia ketahui, dan sudah disebutkan tadi bahwa nadharun nadhir itu yakhtalif, sifatnya nisbi, yakni sangat subjektif. Ya, maka tentunya pembahasannya, takbir yang digunakan nanti akan melahirkan khilaf sesuai dengan pandangan dari setiap ulama yang mentakbir. Karena itulah kata Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Al-Muqidhah ketika menyebutkan ta'rif al-hasan, kata beliau, "Tsumma la tatma'u bi anna lil hasani qa'idatan tandariju kull ahaditsil hisani fiha." Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullahu taala, kemudian jangan kamu berharap kamu akan mendapatkan satu kaidah yang muttaridah untuk hadis hasan yang dimana semua hadis hasan akan masuk dalam kaidah atau definisi tersebut. Fa ana ala iyasim min dzalik, karena saya sudah putus asa untuk memberikan definisi hasan. Ya, ma'ruf bahwasanya suatu ta'rif itu harus minimal memiliki dua kriteria umum tentunya, jami' dan mani. Nah, ini yang kesulitan karena hadis hasan di nadharin nadhir sifatnya subjektif dan sangat variatif. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya, sulit untuk mendobatnya, membuat definisi yang jami yang melingkup semua hadits hasan tersebut dan mani mencegah yang lain supaya tidak masuk ke situ. Ini perkara yang berat. Sampai beliau mengucapkan ibarat seperti ini. Fa ana ala iyasi min dzalik. Baik. Tentunya ini juga subjektif ya, sebagaimana ta'rif hasan subjektif, pernyataan Az-Zahabi juga ini mengatakan saya putus asa, jangan kamu berharap dan seterusnya, ini juga subjektif. Yani dari sudut pandang beliau yang zahirnya beliau mengungkapkan ketidakmampuan beliau dalam hal ini tentunya, ya. Ini juga subjektif, yani itu tidak menafikan adanya ta'rif hasan yang bisa dipegang. Jelas sampai sini?
Maka para ulama yang menyebutkan definisi hasan, oke, subjektif menurut pandangan dia, ya, menurut pandangan ulama tersebut. Dan komentar Az-Zahabi juga subjektif, artinya menurut beliau ana ala iyasi min zalik, saya putus asa sudah, ya sudah. Itu lahu ra'yuhu. Tapi itu tidak menafikan atau tidak mencegah ya adanya ulama lain yang tetap memberikan definisi hasan dan itu tarifnya makbul. Ya, sebagaimana yang akan disebutkan nanti oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Jelas ya? Maka pernyataan Az-Zahabi sendiri juga subjektif ketika beliau mengatakan saya putus asa untuk memberikan definisi. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, setelah itu Al-Hafidz Ibnu Shalah atau Ibnu Katsir rahimahullahu taala kemudian menyebutkan beberapa ta'rifat. Qala rahimahullahu taala wa qad tajashshama katsirun minhum haddahu. Kemudian banyak ulama yang tajashshama. Tajashshama itu terjun pada sesuatu yang berat. Itu la yutlaqu atau la yusta'malu illa fil umuri sha'bah. Ini tajashshama. Maka kalimat tajashshama sudah menunjukkan bagaimana sulitnya memberikan definisi apa? Al-hasan ini di kalangan ahlul ilm. Karena faktor yang disebutkan tadi. Jadi waqad tajashshama yakni para ulama, katsirun min ulama itu sudah mengusahakan semaksimal mungkin walaupun berat gitu ya. Mereka tetap mencoba untuk memberikan definisi kepada Al-Hasan. Di sini penulis Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang tentunya dari Ibnu Shalah setidaknya menyebutkan beberapa definisi. Definisi yang pertama beliau akan menyebutkan definisi Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala atau Al-Khattabi afwan. Definisi Al-Khattabi. Kemudian yang kedua definisi Imam At-Tirmidzi, definisi Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga adalah tarif dari Ibnul Jauzi. Tarif dari Ibnul Jauzi. Nah, setelah menyebutkan tiga tarif ini, beliau kemudian akan memberikan kesimpulan dan pandangan dari pendapat beliau sendiri. Dimulai dari pendapat yang pertama, qala rahimahullah fa qala Al-Khattabi. Al-Khattabi berkata, ma urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu. Hadits hasan adalah ma urifa makhrajuhu. Hadis yang diketahui makhrajnya, washtahara rijaluhu, dan masyhur para perawinya. Masyhur para perawinya. Qala, kemudian Al-Khattabi menambahkan, wa alaihi madaru aksaril hadisi wa huwa alladhi yaqbaluhu aksarul ulama wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha. 6. Kata beliau masih berkenaan dengan hadits hasan, wa alaihi madaru aksaril hadis. Ya. Di atasnya lah, yakni kebanyakan hadis itu merupakan dalam status hasan. Aksarul hadis itu pada hadits hasan. Ya, jadi dibandingkan sahih katanya lebih banyak hadits hasan. Wa huwa alladhi yaqbaluhu aksarul ulama, dan ini adalah hadis yang diterima oleh aksar mayoritas ulama dan yang digunakan berdalil oleh ammatul fuqaha. Semua fuqaha. Baik. Sebelum kita menyebutkan intiqad ataupun ta'qid dari Ibnu Katsir terhadap ta'rifnya Al-Khattabi, kita bedah dulu apa yang diinginkan oleh Al-Khattabi rahimahullah. Kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama ma'urifa makhrajuhu. Hadis hasan adalah apa yang diketahui makhrajnya, Ya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ma'urifa makhrajuhu yang diinginkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala adalah ittisalus sanad. Ya, ittisal as-sanad dengan semua bentuk ittisal. Maka keluar dari kategori ini yang munqati, mursal, mu'dhal, mu'allaq, mudallas, mursal khafi. Semua jenis inqita, semua jenis hadis yang dhaif gara-gara inqita keluar dengan batasan ini. Ma'urifa makhrajuhu. Hadis yang diketahui makhrajnya. Ya, jelas sampai sini. Ini dikatakan atau dijelaskan oleh para ulama bahwa yang diinginkan oleh Al-Khattabi ma'urifa makhrajuhu adalah ittisalus sanad. Syarat ittisal sanad ini dikemukakan oleh At-Tibi, ya, kemudian Al-Biqai, kemudian Al-Ansari, dan dianggap baik oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. 6. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Shalah, ya, atau disebutkan juga oleh Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala
bahwa Al-Khattabi menghendaki dengan ucapan ini ma'urifa makhrajuhu ya untuk mengecualikan al-munqati dan hadisul mudallas. Ya, kata Sakhawi rahimahullah bahwa yang diinginkan ya oleh Al-Khattabi dengan kalimat ini adalah untuk mengecualikan al-munqati dan hadis al-mudallas. Maka ini sejumlah ulama yang menafsirkan kalam Al-Khattabi ma'urifa makhrajuhu dimaknakan ittisalus sanad. Dimaknakan apa? Ittisal as-sanad. Nah. Taib, dan ada penafsiran lain disebutkan oleh ahlul ilm, namun ini yang paling yang zahir dari yang rajih dari tafsir kalimat Al-Khattabi rahimahullah. Dari sudut pandang mana kenapa dikatakan ma'urifa makhrajuhu? Itu untuk mengeluarkan munqati. Ya. Dikarenakan al-munqati tentunya munqati inqita dengan dua jenisnya, baik inqita atau saktun yang zahir maupun yang khafi. Itu kan ada rawi yang hilang. Kalau ada rawi yang hilang yang tidak diketahui tentunya. Dari diketahui siapa dia. Maka kalimat ma'urifa makhrajuhu diketahui makhrajnya. Ya, yakni diketahui perawinya, tidak ada rawi yang hilang di situ. Tidak ada rawi yang hilang. Karena kapan ada yang hilang berarti ada yang tidak diketahui. Ya, wallahu alam bisawab. Ini kelihatannya taujih dari penafsiran di kalangan ulama yang menafsirkan kalamnya Al-Khattabi ma'urifa makhrajuhu dengan apa? Al-ittisal. Kemudian qaid yang kedua dalam ta'rifnya Al-Khattabi adalah washtahara rijaluhu. Ya, ishtihar washtahara rijaluhu. Masyhur para perawinya. Nah, masyhur para perawinya. Yang dimaksud dengan masyhur di sini yakni masyhur dalam adalah dan dhabat. Masyhur dalam adalah dan dhabat, namun istiharon duna ishtihari rijalis sahih. Namun istiharnya dia itu masih dibawa dari istiharnya rawi rijalus sahih. Nah, ini yang disebutkan oleh sejumlah ulama dalam menafsirkan kalimat Al-Khattabi ini. Ya. Baik. Jadi makna washtahara rijaluhu yakni rawi-rawi hasan. Rawi-rawi hadits hasan itu masyhur. Tapi kemasyhuran adalah dalam dhabatnya itu masih berada di bawah derajat kemasyhuran rawi-rawi yang sahih. Nah, ini ta'rif Al-Khattabi dua qaid. Kemudian disebutkan berikutnya dua qaid yang lain. Dan di sini nanti akan ada khilaf apakah ucapan setelahnya ini masuk dalam kategori ta'rif, masuk dalam had, ataukah cuman istilahnya hanya sekedar al-bayan saja, penjelasan dari ta'rif. Apakah dua kalimat ini masuk dalam ta'rif ataukah cuman bayan, penjelasan lanjutan tentang berkenaan dengan ta'rif. Qala kata Al-Khattabi wa alaihi madaru aksaril hadis. Iya, padanya lah berputar kebanyakan hadis. Yani kebanyakan hadis itu hasan. Dibandingkan sahih, maka hadis hasan lebih banyak. Iya. Jelas sampai sini ya. Dan ini disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah taala dalam Tadribur Rawi bahwa yang dimaksud dengan madaru aksaril hadis adalah kebanyakan hadis yang makbul itu lebih banyak hasan dibandingkan yang sahih. Nah, kemudian wa huwa alladhi yaqbaluhu aksarul ulama wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha. Hadis hasan ini adalah hadis yang diterima oleh kebanyakan ulama. Ya. Kenapa? Karena kalau hadis sahih itu diterima oleh semua ulama, bukan kebanyakan. Semua ulama menerima hadis sahih. Sementara hadis dhaif itu ditolak oleh kebanyakan ulama. Ya, dengan tafsirnya tentunya ya. Ya, kalau yang dhaifnya syadid, iya semua sepakat menolak. Tapi kalau dhaifnya yang dhaif yasir, sini kan ada khilaf ya dalam masalah ini. Tapi intinya bahwa hadis dhaif ya ditolak oleh para ulama. Ya. Yang kemudian diperselisihkan adalah hadis hasan, apakah diterima atau tidak. Nah, aksar ulama sebagaimana sudah berlalu tadi, jumhur ulama memandang hasan sama seperti sahih, yakni makbul. Walaupun ada sebagian yang menolaknya. Makanya dikatakan beliau di sini, wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama. Hadis hasan adalah hadis yang diterima oleh kebanyakan ulama. Maka ini mengeluarkan hadis sahih karena hadis sahih diterima oleh semua ulama. Hadis dhaif ditolak oleh oleh jumhur ulama. Ya. Nah, tapi yang diterima oleh kebanyakan ulama adalah hadis hasan. Nah, wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha dan dijadikan berdalil oleh semua ulama. Ya. Di semua ulama. Sebagaimana yang ma'ruf nanti akan disebutkan bahwa di antara madhannah, ya di antara madhon, yakni tempat-tempat kitab-kitab untuk mendapatkan hadis hasan di antaranya adalah Sunan At-Tirmidzi,
kemudian juga Sunan Abu Daud, ya, Sunan Abu Daud. Ya, di mana kedua kitab ini bisa dikatakan sebagai kitab fikih. Terkhusus Abu Daud di mana beliau mempersyaratkan pada Sunan Abu Daud, ya, di mana hadis-hadis yang beliau masukkan dalam Sunan Abu Daud adalah semua hadis-hadis yang digunakan berdalil oleh fuqaha, dan mayoritas di dalam Sunan Abu Daud adalah hadis hasan. Ya, mayoritas dalam Sunan Abu Daud adalah hadis al-hasan. Nah, dan semuanya digunakan berdalil oleh para fuqaha. Baik, ini ta'rif dari Al-Khattabi rahimahullahu taala. Setelah dipahami baru kita lihat bagaimana ta'qib dari Ibnu Katsir terhadap ta'rifnya Al-Khattabi. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qultu fa in kana al-mu'arrafu biqauli huwa qawluhu. Kalau al-mu'arraf, maksudnya al-mu'arraf di sini yakni kalau definisi. Ya. Kalau yang mu'arraf huwa qawluhu yaitu kalau definisi hasan yaitu ucapan beliau ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu fal haditsus sahihu kadzalik bal dhaifu bal wa dhaif. Ucapan Al-Khattabi yang mengatakan hadis hasan itu ma'urifa makhrajuhu, ya, washtahara rijaluhu, maka hadis sahih juga iya, dhaif juga iya. Ya, dhaif juga iya. Sekarang dikatakan ma'urifa makhrajuhu yakni bersambung sanadnya. Bukankah sahih lebih tersambung lagi? Dan bukankah dhaif juga dipersyaratkan bersambung? Saya insyaallah taala dalam ta'rif dhaif dan sudah berlalu, ya. Saya kira bahwa dhaif itu menurut definisi yang khas, bukan dhaif dalam artian umum dalam istilah al-am, tapi istilahun khas untuk dhaif adalah hadis fi sanadihi naqisul dhabt. Ya. Hadis yang di dalam sanadnya yakni seperti sahih tapi di dalam sanadnya ada perawi yang naqisul dhabt. Maka hadis dhaif secara istilah dipersyaratkan juga harus muttasil. Jelas sampai sini? Saya insyaallah taala bayanu. Jadi hadis dhaif ala istilahin khas juga dipersyaratkan harus muttasil. Kalau ada hadis tidak muttasil, itu bukan dhaif secara istilah, tapi dikatakan munqati secara istilah khas, tapi dikatakan munqati, mursal atau yang semacamnya. Jelas sampai sini? Nah, maka menurut definisi hadis dhaif secara istilah khas, dia juga dipersyaratkan muttasil. Makanya kata beliau Ibnu Katsir mengatakan, ya, kalau masalah ma'urifa makhrajuhu bermakna muttasil, maka jangankan yang sahih, yang dhaif juga masuk, karena dhaif menurut istilah khas juga dipersyaratkan harus muttasil. Kemudian masalah ishtihar rijaluhu, ya, bukankah hadis sahih lebih masyhur lagi rawinya? Ya. Dan bukankah dhaif juga masyhur perawinya? Ya, yakni ada rawi-rawi yang masyhurun bil dha'f. Masyhur apa? Bil dha'f. Masalan Abdullah bin Lahiyah, ya, Abdullah bin Lahiyah. Siapa lagi? Abdullah bin Salih Katibul Laits, atau siapa? Hajjaj bin Artah. Hajjaj bin Artah. Atau rawi-rawi lain yang masyhur bil dha'f. Apalagi masyhur bil kadzib. Ini lebih masyhur lagi. Rawi-rawi yang yadzib ini. Jelas? Ya, ala kulli hal, walaupun setelah kita pahami tadi taujih di kalangan ulama berkenaan dengan kalamnya Al-Khattabi, makna ishtihar rijaluhu, kata Suyuti rahimahullah, yakni ishtiharuhu duna ishtihar rijalis sahih. Ya, walaupun sudah ditaujih seperti itu, tapi ta'kid yang dikemukakan oleh At-Tirmidzi di sini tetap saja mengena. Kenapa? Karena al-had itu betul-betul harus tadi jami' dan mani. Dan ta'rifnya Al-Khattabi washtahara rijaluhu, kalimat ini ghairu mani, tidak mencegah masuknya hadis sahih dan hadis dhaif. Walaupun di taujihnya oleh Suyuti seperti itu, tapi dalam ta'rif selayaknya harus mani seperti itu. Harus diberikan tambahan untuk mencegah yang lain agar tidak masuk. Jadi khulasah dalam masalah ini bahwa ta'rif Al-Khattabi ini muntaqad. Ya, muntaqad karena apa? Karena tidak mani, tidak mencegah yang lainnya untuk masuk ke sini. Kemudian Ibnu Katsir lanjut mengomentari kalimat berikutnya dari Al-Khattabi, wa alaihi madaru aksaril hadis wa huwa alladhi yaqbaluhu aksarul ulama wa yasta'miluhu ammatul fuqaha. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa in kana baqiyatul kalam min tamamil had. Ya. Kalau kalimat ini merupakan kelanjutan dari definisi, yakni masih masuk dalam definisi, falaysa hadzal ladzi dzakarahu musallaman lah.
maka ini apa yang disebutkan tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Tapi sebelumnya para ulama yang menafsirkan atau menjelaskan kalam Al-Khattabi ini, mereka berbeda pandangan mengenai ta'rifnya Al-Khattabi itu sampai mana. Apakah cuma sampai washtahara rijaluhu, titik sampai di situ, ini ta'rifnya sampai di sini. Kemudian setelahnya hanyalah bayan saja, ziyadatul idah li ta'rif. Ataukah ta'rifnya Al-Khattabi sampai terakhir, ya, wa huwa alladhi yasta'miluhu amatul fuqaha. Al-Hafidz Al-Bulqini rahimahullahu taala, Al-Hafidz Al-Bulqini rahimahullah, demikian pula setelahnya Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala, memandang bahwasanya ta'rifnya Al-Khattabi, ya, Al-Hafidz Al-Bulqini rahimahullahu taala, ya, memastikan bahwasanya kalimat setelahnya itu masuk dalam ta'rif, yakni kalimat wa alaihi madaru aksaril hadis wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu ammatul fuqaha. Kata Al-Bulqini rahimahullah, ini masuk dalam ta'rif hadis hasan menurut Al-Khattabi, yakni dakhilun fi ta'rif. Dakhilun fi ta'rif. Jelas? Sementara pendapat yang kedua, ya, semacam Al-Khattabi rahimahullahu taala sebagaimana yang dinukil oleh Al-Biqai dari beliau, ya, Al-Biqai mengutip dari Al-Khattabi rahimahullahu taala, dan ini juga merupakan lahiriah apa yang difahami, yang dipandang oleh Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala, ya, dalam alfiyahnya, bahwasanya ta'rifnya Al-Khattabi terhadap hadits hasan itu cuma sampai washtahara rijaluhu. Adapun setelahnya itu kalamun kasyif, ya, sekedar kalam untuk semakin menyingkap atau memperjelas ta'rif, tapi dia bukan bagian dari ta'rif. Jelas? Maka menurut pendapat yang kedua, ya, pendapatnya Al-Khattabi dan juga siapa? Ya, Al-Khattabi, afwan. Yang dinukil oleh Al-Biqai, ya. Bukan Al-Khattabi, afwan. Ini kita berbicara mengenai kalamnya Al-Khattabi, ya. Al-Biqai maksud saya, ya. Maka menurut Al-Biqai dan Al-Iraqi, afwan. Jadi menurut Al-Biqai dengan Al-Iraqi, Al-Hafidz Al-Iraqi, bahwa kalimat ini tidak masuk dalam kategori ta'rif. Kalau demikian, tidak masuk dalam kategori ta'rif, ya sudah, tidak perlu dikomentari. Ya, kenapa tidak perlu dikomentari? Kalau asal ta'rifnya sudah muntaqad, sudah dita'qib dan ta'qibnya mengena, maka kalimat kalamun kasyif setelahnya ya tidak perlu dikomentari, itu sakat dengan sendirinya. Karena kalau dia hanya sekedar kalamun kasyif anit ta'rif dan ta'rifnya sudah muntaqad, maka ini gugur dengan sendirinya, kan begitu. Nah, yang butuh dikomentari adalah kalau ini merupakan min tamamil had, kata Ibnu Katsir di sini. Iya. Kata beliau, wa in kana baqiyatul kalam min tamamil had, dan ini yang dijazmkan oleh Al-Bulqini rahimahullahu taala. Al-Bulqini mengatakan tegas bahwa ini min tamamil had menurut Al-Khattabi. Nah, maka ini yang kemudian dikomentari oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau, maka kalaupun ini masuk dalam kategori tamamul had, maka ini juga ghair musallam, tidak bisa diterima. Kenapa? Ya. Atau tidak bisa diterima pernyataan Al-Khattabi yang mengatakan anna aksarul hadis min qabilil hisan. Ya. Tidak bisa diterima. Masa kata Ibnu Katsir tidak bisa diterima pernyataan ataupun fakta kalimat yang mengatakan bahwasanya kebanyakan hadis itu hisan. Butuh tatabbu, butuh istiqra, mana surveinya, mana tatabbu semua hadis yang makbul, kemudian kita lihat presentasinya, mana lebih banyak sahih dengan hasan. Dan tidak ada yang seperti ini. Ya. Mana istiqra'nya? Wala huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha. Dan tidak juga dikatakan, kita juga tidak bisa menerima bahwa hadits hasan ini diterima oleh kebanyakan ulama dan wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha. Dan diterima oleh kebanyakan oleh semua fuqaha. Nah, wallahu taala alam bisawab. Yang jelas kita sudah sebutkan tadi taujih kalamnya siapa Al-Khattabi terhadap tamamul had ini, ya. Kesimpulannya kita katakan kalau memang ini tidak masuk dalam kategori had, maka dia sakat dengan sendirinya. Tapi kalau dia masuk dalam kategori dalam tamamul had, maka yang tadi, ya, apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, bahwa ini ghair musallam, tidak bisa diterima karena tidak ada bukti, ya, mana istiqra'nya yang mengatakan bahwasanya kebanyakan hadis hasan itu
atau kebanyakan hadis itu berputar min qabilil hasan. Apalagi sebagian ulama mengatakan, lihat Al-Bukhari mengatakan hafidtu mi'ata alf hadisin sahih wa mi'atai alf hadis ghairi sahih. Saya menghafal 100.000 hadis sahih dan menghafal 200.000 hadis sahih. Apa yang bisa dipetik di sini? Berarti hadis dhaif lebih banyak dibandingkan hadis sahih. Lantas mengapa Al-Khattabi mengatakan kebanyakan hadis berputar di atas hadis hasan? Ya, padahal lebih banyak hadis apa? Hadis dhaif. Maka ala kulli hal ini juga muntaqad terhadap Imam Al-Hafidz Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Naam, wallahu taala alam bissawab. Naam, summa qala rahimahullah. Ini selesai pendapat yang pertama dari Tarikh Hasan Al-Khattabi, dan Ibnu Katsir juga kritisi. Qala Ibnu Shalah. Kemudian Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Shalah membawakan pendapat yang kedua. Kata Ibnu Shalah, wa ruwina 'ani Tirmidzi annahu yuridu bil hasan alla yakuna fi isnadihi man yuttaham bil kadhib wa la yakuna haditsan syadzan wa yurwa min ghairi wajhin nahu dzalik. Waruwina, ini istilah yang masyhur ya, akan sering didapat dalam karya tulis para ulama ya. Ruwina dengan kata rawaina, ini tersebut dalam Arba'in Nawawi ya kan, dalam kata Nawawi rahimahullah, waruwina fi kitabil hujjah ya. Hadis apa itu? Hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ju'tibi, kalau nggak salah hadis itu ya. Dikatakan waruwina. Apa beda antara waruwina dengan warawaina? Para ulama menjelaskan bahwa kalau warawaina yakni kami meriwayatkan hadis dari guru dan kami sendiri yang mencari sanadnya. Misalnya saya mendengar sebuah hadis atau sebuah kitab dari guru saya dengarkan sampai selesai. Sudah selesai. Saya dengarkan darinya. Tapi sanadnya kitab ini atau hadis ini bagaimana? Saya sendiri yang cari. Saya cek, saya tanya guru saya, Anda mendengar buku ini atau hadis ini dari siapa? Saya cek, saya lacak gurunya, terus bersambung sampai ke penulis kitab. Maka dia menggunakan kata rawaina, kami meriwayatkan, yakni karena saya yang berusaha sendiri. Sementara makna kata ruwina diriwayatkan untuk kami. Ya. Kata ruwina, kata para ulama, yakni kalau gurunya yang menyerahkan kepada muridnya, dia katakan hadis ini atau kitab ini saya riwayatkan dari si fulan dari fulan sampai kepada sahibul kitab. Yani si murid tinggal menerima sanadnya, jalurnya itu sudah tinggal diterima, tidak perlu lagi dicari-cari. Maka mereka menggunakan istilah ruwina. Jelas? Ini perbedaan antara ruwin dengan rawaina. Wallahu a'lam bishawab. Semakala kata Ibnu Shalah, waruwina 'ani Tirmidzi. Dari Imam Tirmidzi annahu yuridu bil hasan, bahwa yang beliau maksudkan dengan hasan adalah alla yakuna fi isnadihi may yuttaham bil kadzib. Di dalam sanadnya tidak boleh ada perawi yang muttaham bil kadzib, wala yakuna haditsan syadzan, dan hadisnya tidak boleh syadz, wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik, dan diriwayatkan dari jalan yang lain yang mirip dengannya. Ya, mirip dengan hadis yang dalam sanadnya tidak ada yang muttaham bil kadzib. Baik, ini tarif yang kedua dari tarifnya Tirmidzi. Kali ini kita akan membawakan dulu irad dari Ibnu Katsir, baru kita akan jelaskan tarif Tirmidzi karena waktu yang tidak cukup kalau kita mau jabarkan kalamnya Tirmidzi. Kalau tadi adalah Khattabi kita jelaskan dulu maunya, baru bawakan takribnya Tirmidzi. Di sini mungkin lebih tepat kalau kita bawakan takribnya Tirmidzi dulu, baru kemudian kita jelaskan makna kalamnya Ibnu Tirmidzi nanti insyaallah. Kata beliau, kata Tirmidzi rahimahullah, wa hadza in kana qad ruwiya an Tirmidzi annahu qalahu fa fi ayyi kitabin lahu qalahu wa aina isnaduhu anhu. Ya. Kata Ibnu Katsir, ini ucapan ini ya yang diriwayatkan dari At-Tirmidzi bahwa beliau mendefinisikan hasan seperti ini di buku mana? Ya. Mana sanadnya kepada Tirmidzi ucapan takrif seperti ini? Di buku mana? Nah, ini tentunya ya kata Ibnu Asakir rahimahullah syai'un ajib. Ya, ini perkara yang ajib yang datang dari siapa? Dari Imam sekaliber Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, dibawakan di sini disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala,
Kata Al-Iraqi rahimahullah, wa hadzal inkaru wajib. Pengingkaran dari Imam sekaliber Ibnu Katsir terhadap penisbatan kalam ini kepada Tirmidzi, ini pengingkaran yang ajib. Fa innahu fi akhiril ilal allati fi akhiril jami'. Nah, dan karena ini kalimat apa namanya? Terdapat di Ilalus Shaghir yang terdapat di akhir kitab Sunan Al-Jami', ya, karena di akhir Jami' Tirmidzi di pokoknya jilid terakhir setelah selesai beliau bawakan semua abwab fiqhiyah dengan hadis-hadisnya, beliau cantumkan atau beliau ikutkan di akhir Sunan Tirmidzi, Jami' Tirmidzi, pembahasan mengenai ilal hadis. Dikatakan oleh para ulama ilalus shaghir, karena beliau punya ilalul kabir. Nah, yang berdiri sendiri. Nah, wa hiya dakhilatun fi sama'ina wa sama'il munkiri lidzalika wa sama'in nas. Ya. Di mana ya, kata beliau apa namanya? Saya heran ya, ini ajib pengingkaran dari At-Tirmidzi. Padahal ucapan Tirmidzi ini terdapat dalam Kitabul Ilal di akhir Sunan Tirmidzi. Dan ini masuk dalam sama'ina, yakni kami riwayatkan secara sama dari para guru kami dalam Sunan Tirmidzi. Yani ketika kami meriwayatkan Sunan Tirmidzi dari guru kami, ini dibaca lengkap sampai terakhir. Bukan stop sampai akhir Sunan saja, tapi sampai Kitabul Ilalnya juga dibaca. Wa fi sama'il munkiri lidzalik. Bahkan ini juga ada di sama'nya Ibnu Katsir. Yani Ibnu Katsir juga menghadiri majelis sama' Sunan Tirmidzi dan ini juga dibacakan, ya. Sehingga ini masuk dalam sama'nya beliau. Wa sama'in nas, dan para ulama lain yang meriwayatkan At-Tirmidzi dan sampai sekarang, ya. Nah, kami juga apa namanya? Alhamdulillah setidaknya sudah 2 kali mengikuti majelis pengkhataman Sunan Tirmidzi, dan ini ada di akhir, dan kami juga masuk dalam masmuat yang kami dengarkan dari para guru, ya, yang kami dengarkan dari para guru, ya, jelas di akhir kitab di Kitabul Ilal, di akhir kitab Jami' At-Tirmidzi, jelas. Maka kalam At-Tirmidzi di sini kalam Ibnu Katsir itu yakni tidak perlu dikomentari, ya. Hujjah alladzi ya'lam hujjah ala man lam ya'lam. Cuma tentunya yang butuh kita bahas di sini adalah apa uzurnya Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Uzurnya wallahu alam, yang sempat kepikiran mungkin nuskho yang sampai kepada beliau tidak ada jami'nya, tidak ada Kitabul Ilalnya di akhir, nuskhonya cuma sampai di situ. Ya, cuman kalamnya Al-Iraqi di sini menafikan ihtimal itu, karena katanya wasama'il munkir lidzalik, menunjukkan beliau tahu betul Ibnu Katsir pernah mendengar ketika beliau meriwayatkan At-Tirmidzi dari gurunya, dia dengarkan sampai habis, sampai Kitabul Ilal. Ini dipastikan oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala. Ya, maka ihtimal ini wallahu alam bisa dipinggirkan. Ya, ihtimal yang lain tentunya, dan ini ihtimal yang paling yang semua orang bisa menerima tentunya adalah ihtimalus sahwu. Ya, beliau lupa ya bahwa ini ada dalam Sunan Tirmidzi, dalam Kitabul Ilal di akhir Sunan Tirmidzi, dan ini hal yang manusiawi tentunya. Nah, ini kritikan yang pertama dari Ibnu Katsir, dan kita katakan ini tidak perlu dikomentari. Nah, kemudian kritikan yang kedua dari siapa? Kritikan yang kedua dari Ibnu Katsir kepada ta'rif ini, wa in kana fuhima min istilahihi fi kitabihi al-Jami' falaysa dzalika bisahih. Katanya sekarang kan sudah tidak ada, menurut Ibnu Katsir tidak ada sanadnya, tidak ada kutipan dari At-Tirmidzi. Di mana, buku mana? Tidak ada. Ya. Kata beliau, kalau misalnya ta'rif dari At-Tirmidzi ini dipetik dari merupakan mafhum dari istilah beliau dalam Al-Jami', fa laysa dzalika bisahih, maka mafhum ini juga tidak bisa diterima. Kenapa? Fa innahu yaqulu fi katsirin minal ahadits, karena At-Tirmidzi ya sering mengucapkan atau di akhir banyak hadis beliau mengatakan hadza haditsun hasanun gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Ini hadis hasan gharib, kami enggak tahu kecuali dari jalan ini. Apa sisi kritikannya Ibnu Katsir? Yani hadis hasan menurut At-Tirmidzi dikatakan di ta'rifnya tadi, wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik, diriwayatkan dari jalan yang lain. Sementara ya beliau pernah menggabungkan kata hasan dengan gharib, bahkan diperkuat dengan la na'rifu illa min hadzal wajh. Berarti tidak ada jalan lain. Bagaimana cara menkompromikannya? Hasan dikatakan diriwayatkan dari jalan yang lain, sementara hasan di sini digabungkan dengan gharib, yakni tidak ada dari jalan lain. Nah, ini dua kritikan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, atau kita jadikan satu saja karena yang pertama gugur dengan sendirinya. Ya, kritikan dari Ibnu Katsir rahimahullah kepada yang mengutip ta'rif ini dari Imam At-Tirmidzi
ya rahimahullahu taala. Dan bila syak tarif ini sabit dari beliau, dan insyaallah kita akan jelaskan apa yang diinginkan di sini oleh Imam Tirmidzi berdasarkan pemahaman para ulama yang lain yang dengan sendirinya akan menggugurkan ta'qib dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.